Teman-teman, saya minta maaf atas namanya. Ya, saya mengecam, saya sangat mengecam itu. Hanya orang-orang yang bodoh membuat konten prank seperti itu. Oh, dia bodoh? Iya. Selamat datang di Praga Institute. Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di bincang-bincang kita kali ini di segmen Praduga. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa kalian di subscribe, di like, di share, di komen. Karena dengan kalian subscribe channel ini akan membuat kami semakin semangat buat video, semakin semangat debat sama manusia yang kemarin bilang benci sama jering ini. Jadi di segmen Praduga kali ini kita akan berdebat lagi. Tentunya seperti yang kalian ketahui, ini hanya sekedar pendapat, kita berbagi perspektif, membagi tugas, setuju atau tidak setuju. Jadi silakan kalian nilai sendiri. Nah, kita akan membahas soal terkait dengan YouTuber yang maupun orang yang membuat sebuah konten prank. Nah, apakah setuju atau tidak? Kita setuju atau tidak terkait dengan prank itu sendiri. Nah, di sini sudah ada dua kertas seperti biasa. Isinya agree, disagree, setuju atau tidak setuju. Nanti kita akan lempar, kita masukkan ke sini. Nah, siapa duluan nih kalau keluar? Hah? Siapa duluan kalau keluar? Aku apa kek? Sud. Kamu dulu. Aku aja yang kocok lagi. Ya udah. Keluar. Nah, Kasih lihat. nih ya, yang keluar tadi. Dan aku dapatnya. Disagree. Nggak setuju sama prank. Jadi kawan-kawan. Oh, nggak apa-apa. Iya, bukan nggak apa-apa ya. Aku nggak setuju ya kan? Sebentar, oke. Jadi posisinya enak kayak dari episode sebelumnya. Akhirnya ya. Ini bukan settingan loh, serius. Ini tadi keluar aja ngacak tadi. Iya. Segini. Jadi kenapa nggak setuju sama konten prank? Kenapa? Gak boleh mikir bentar ya? Nggak boleh. Harus cepat. Harus langsung. Namanya kalau gitu minum bentar ya. Kasihan panas. tadi bersulan. Lumayan dapat mikir bentar. Gimana? Kenapa nggak setuju sama konten prank? Kenapa nggak setuju sama konten prank? Ya karena itu mengganggu. Oh, mengganggu masyarakat. Nggak setuju. Jadinya nggak setuju. Berarti semua yang prank yang ada itu mengganggu. Dan biasanya orang yang merasa mengganggu itu atau merasa terganggu. Kecuali ya prank settingan itu nggak mengganggu karena udah disetting. Ini nggak bicara soal prank settingan, kita bicara soal konten prank. Iya, konten prank. Ngerti? Iya kan ini. Berarti nggak setuju berbicara sama tentang konten prank. Kita nggak masuk pada ranah prank settingan. Oke. Intinya mengganggu. Berarti bagi orang yang merasa terganggu pasti dia benci sama orang yang buat konten. Berarti kamu benci sama semua YouTuber yang nggak gitu bahasanya. Ternyata aku nggak gini dah salah persepsi dari orang. Baru kita nggak suka dengan karyanya, kita nggak suka sama orangnya, nggak gitu caranya berpikir. Aku nggak suka dengan karyanya yaitu prank karena mengganggu, tapi belum tentu aku nggak suka sama orangnya. Sebentar, saya belum selesai bicara. Apa? Konten prank itu bagus karena dia sifatnya menghibur. Dia bilang tadi mengganggu. Iya, mengganggu kenyamanan masyarakat. Kita gantian ngomong. Iya, oke. Jadi ingat ya, untuk semua kawan-kawan YouTuber se-Indonesia maupun sedunia, bagi kalian yang buat konten prank, kata dia itu mengganggu. Dan pastinya orang yang mengganggu itu pasti dibenci oleh dia. Enggak, aku nggak berstatement seperti itu, tapi aku bilang bahwa kontennya yang mengganggu, bukan orangnya. Tapi kan orangnya yang buat konten. Iya, orangnya yang buat konten, tapi kontennya yang aku nggak suka, bukan orangnya. Tapi yang buat kontennya kan orangnya. Iya, terus? Masa ibunya? Iya, emang orangnya. Orang itu bisa ibu loh. Ya, kenapa? Yang penting dia buat kontennya. Kasih kan aku alasan yang substantif lah sama penonton. Kenapa nggak setuju dengan konten prank? Ya karena alasannya jangan kasih pendapat, apalagi bawa sentimen pribadi gitu loh di konten ini. Enggak bawa sentimen pribadi, tapi dari apa yang aku dapatkan ini, karena ini disagree ya teman-teman ya, disagree. Jadi saya di sini menyetujui ketidaksetujuan ini gitu loh. Mendukung bahwa
konten prank itu tidak setuju karena ini. Sebenarnya sih saya bukan karena netral. ini. Kita kan sudah dapat ini. Sekarang perkuat argumen masing-masing. Perkuat argumen Jadi masing-masing. lepas ini kita sudah bagi tugas. Saya setuju. Kok lepas ini? Iya. Kamu tidak setuju sudah. Jangan bawa saya berstatement karena ini enggak. Kenapa? Iya nggak setuju? karena emang ini itu yang pertama karena emang aku dapatnya disagree makanya aku nggak setuju kan gitu logikanya. Dan yang kedua karena konten prank itu meresahkan warga, meresahkan banyak Ingat warga. ya, dengar ya, konten kreator yang buat prank katanya Iya, meresahkan. iya, Padahal meresahkan. dia belum buat survei loh. Ya emang aku belum buat survei tapi dari alasan yang pertama karena aku dapat ini makanya aku bilang bahwa itu meresahkan. Udah selesai buat kalau alasannya. Terus, iya emang alasannya ini kan kita buat ini karena kita harus menentukan alasan masing-masing. Aku dapatnya disagree, ya aku dapat yang buruk-buruk aja gitu. Iya, Ya dapat jadi yang bagus-bagusnya gimana? gitu lah intinya. Iya, memang bagus kan tahu tuh. Karena kenapa? Bisa dikatakan meresahkan masyarakat tuh gimana? Gini. Sementara nggak ada kok ada Apa? berita, nggak pernah ada berita bahwa salah satu tempat itu masyarakatnya demo gara-gara konten YouTube. Iya Pasti kan? gara-gara RUU. Enggak lah, gara-gara ya aku pemerintah, tahu. gara-gara ini, Yang namanya aja prank, masa di demo gitu lah istilahnya. Iya dong. Kok iya dong? Kalau memang masyarakat merasa resah, Tapi kan ini konsepnya prank gitu loh. iya. Iya kan gini, oh ini ada gini. Ada fakta menarik ini. Proses dapat menyebabkan Prank. trauma Prank dapat- psikologis. Prank bukan proses. Prank dapat menyebabkan trauma psikologis, membuat Oh, ketidaknyamanan iya. individu atau kelompok dan apa dah? Jika prank lebih Ekstrim ekstrim, dapat memicu pelaporan hukum. Hukum. Contohnya Contohnya. kasus pembagian sembako sampah di Bandung. itu. Apa itu? Gini. Iya itu meresahkan warga. Suka aku sama yang gini loh. yang buat apa namanya nih? Skripnya. Suka Maksudnya aku. gini, gara-gara dia dilaporkan, makanya dia kan lebih belajar menjadi konten kreator. Kok belajar jadi Iya, aku tahu akhirnya dia akan Dia belajar. belajar. Berarti kan positif. Kok positif? Gara-gara dia buat konten seperti itu dia bisa belajar Berarti kamu sebagai orang. bilang bahwa konten itu positif. Positif. Kenapa? Karena dia ingin menghibur. Kok karena iya caranya yang salah, caranya Ya, terus- dia ingin menghibur salah. Masa dikasih sampah di mana-mana kalau membuat konten itu dikasih sampah dan apalah itu apalagi di zaman pandemi ini. Masa para orang-orang yang ada di sana nih, gini ceritanya yang ada di Bandung deh ya. Orang-orang di sana Jadi kan dikasih kembali ke tema lagi soal kali enggak dikasih prank berupa pembagian sembako dan mungkin pembagian sembakonya itu adalah isinya sampah dan itu dibilang positif sama dia. Itu kan meresahkan warga. Sakit Iya. hati orang yang menerima tuh sakit. Di Ya, mananya terus kenapa? positif? Di mananya dia positif? kan maksud dia baik. Berarti Ingin- kamu membela orang yang ngeprank bukan membela orang yang Jelas. di-prank. Bukan hanya saya, Nikita Mirzani pun membela. Karena itu Kok adalah- membela? Enggak, dia nggak membela tapi apa namanya? benci Nikita Mirzani. Bukan, dia nggak membela tapi dia ngasih Apa? ngasih gini petuah-petuah. Iya, tapi kalau dia buat setuju. prank itu jangan gitu. Hmm. Kok setuju Nikita Mirzani nggak setuju loh dengan ada Setuju kayak ya. gitu? Setuju, Nggak, Pak. setuju apa? Setuju. Setuju apa? Belum selesai saya. Iya, ngomong. setuju apa? Ini diskriminatif loh orangnya. Nggak setuju apa? Prank yang dibuat itu, prank dibuat boleh gitu. Saya bilang boleh, konten prank dibuat boleh. Asalkan jangan diupload. Iya. Ini udah masuk disagree. Kan judulnya apa? Ya, apa? Buat konten prank, bukan buat konten prank lalu upload, kan nggak gitu? Enggak. Iya dong. Enggak, Nanti enggak, ya teman-teman ya lihat ya. Oh, Jadi eh. kalau dia Dia ini dan suka- nonton, shh. Iya, ya. Kalau dia ditangkap gara-gara kasih prank sampah, bukan salahkan kontennya, Terus? tapi salahkan kenapa dia upload. Iya dong. Saya setuju buat konten prank, terserah kita mau ngeprank siapapun, bahkan enggak ngeprank gitu, enggak gitu. enggak. Kita mau ngeprank ngasih apa, nggak apa-apa. Serius. Asalkan Asalkan diupload. Enggak Iya, gitu. kenapa nggak setuju? Yang namanya prank itu gini. Bisa aja dia dilaporkan walaupun dia nggak upload. Iya, gimana caranya? Apa buktinya? Ya itu buktinya sampah tadi. Ya bisa aja dong ngaku. Oh ini baru dikasih sampah nih sama kawan. Enggak kan ada bukti-bukti yang lain. Apa bukti yang lain? Itu apa tuh? Jangan dibaca. Kawan kepalanya jangan terlalu maju. Jangan terlalu maju. Udah pas, segini udah. Oke, Ya, lanjut. lanjut. Kan kita bicara soal biar ya. dingin dulu.
Tapi ini teh hangat ya. Ini isinya apa ya? Oh, kosong ya teman-teman. Kosong. Lihat ya. Tetap kosong. Lanjut. Jadi kan judulnya di awal, makanya harus teliti dong. Ah, bukan. Terkait judul. Setuju atau tidak dengan konten prank? Ya, dengan konten Ya saya setuju. prank. Setiap orang bebas melakukan Yang konten namanya prank. konten itu pasti diupload. Ya enggak juga, belum Kok tentu. enggak Bisa ya, aja. pasti diupload, Enggak. makanya dikasih nama konten. Ya udah, bisa diupload tapi tergantung. Dia bisa diuploadnya untuk privat atau publik yang bisa nonton. Ya, tapi kan ada bukti di sana. Bukti Kalau apa? bukti bahwa dia sumpamanya nih. Kalau prank. saya mau upload tapi hanya bisa saya yang nonton, Ya gini konsepnya. Ketika dia membuat prank dah, teman-temannya membuat prank. Terus dia membuat konten prank menyebarkan sampah itu. Dia mengambil dia mengupload videonya tersebut di YouTube. Polisi bisa mencari loh. Walaupun dipribadiin, polisi bisa mencari kayak di YouTube. udah berapa menit? Gitu. Nah, jadi apa tadi poinnya? Jadinya kalau umpamanya si orang yang kena prank ini melaporkan, bisa aja dia ditindak polisi. Polisi Enggak lebih juga. pintar. Belum tentu. Kok belum tentu? Kalau nggak diupload, Konten itu diupload, yang namanya konten itu diupload. Nggak semua konten diupload. Kok nggak semua konten diupload? Pasti Iya dong. diupload, makanya namanya konten. Enggak, bisa aja konten pribadi. Konten pribadi kan diupload. Belum tentu. Kok belum tentu? Contoh kayak lu namanya sama Ariel, Yang mana? kontennya itu diupload. Ujung-ujungnya diupload. Makanya Bukan dia yang upload. iya, aku tahu bukan dia yang upload, namanya konten. Makanya dikasih nama konten Ariel dan Luna Maya. Itu. Nah, apa isinya kontennya? Kamu Apa apa? isinya? Aku nggak tahu. Aku dikasih kan gini. Dia ngasih tahu bahwa ada konten Ariel dan Luna Maya. Makanya Apa kontennya? mana aku Kok tahu? kamu tahu bahwa itu diupload? Ya kamu yang bilang. Enggak, aku kasih contoh. Ya ada aku yang juga namanya. meneruskan contoh. Ya, iya apa maksudnya tuh? Aku nggak tahu. Enggak, Kan jujur contoh aja. dari dia. Contoh dari dia nih. Enggak, Teman-teman. Ini Contoh jujur- dari dia. Jujur apa konten apa itu? Nggak tahu Dewasa aku. dong, kita sudah sama-sama. Oh iya, waktu itu di Dasyat pernah mereka nyanyi bareng. apa di acara Dasyat nih teman-teman ya. Dia membuat konten bareng. Ariel dan Luna Maya, dia gini nyanyi-nyanyi pada saat mereka masih dekat kalau nggak salah ya. Itu di-upload namanya lah konten. Seperti itu. Berarti nggak setuju? Nggak setuju dengan Sama konten, Ariel Luna Maya bukan itu. sama konten prank. Setuju dong. Kok setuju? Kenapa alasanmu setuju? Karena yang mendapatkan setuju. Ini kita kesampingkan dulu. Sekarang kasih pendapat pribadimu. Iya, setiap orang berhak melakukan konten apapun, asalkan tidak merugikan orang lain. Prank itu merugikan orang lain, Enggak dong. meresahkan orang lain. Belum tentu. Iya belum tentu, tapi ada Gini, contoh atau case atau kasus bahwa prank itu merugikan orang lain loh. Udah ada contohnya, udah Iya. ada yang dipolisikan. Itu kan baru 1-2. Iya, tapi kan itu kita berbicara kontennya. Tapi banyak YouTuber Indonesia naik gara-gara dia membuat konten prank. Artinya apa? Masyarakat Indonesia lebih banyak suka konten-konten yang menghibur gitu. Ya Bang Atta semua yang buat konten prank bagus. Lanjutkan. Saya setuju sama kalian. Saya nggak benci sama kalian. Saya lanjutkan. Saya nggak benci sama kalian, Bang Atta dan yang lain-lain itu inspiratorku. Aku nggak benci sama kalian. Tapi kesel. Kesel ya. Terus gimana? Jangan terlalu itu. Terus gimana? Aduh, harus di sini aku nih. Enggak nanti di sana enggak. Oh gitu? Ya, biasa. Ini terlalu dekat nih kameranya, kurang jauhin nih kita. Enggak. Terus gimana pendapatmu tentang konten yang ada konten prank yang ada di Bandung itu? Bandung. Luas Bandung. Konten apa? Itu konten banyak prank yang YouTuber pernah ditangkap polisi. Oh, yang mana tuh? Aku sebutin namanya ya, belak-belakan aja karena ini fakta. Ferdinand Paleka. Paleka ya bener ya? Nah, namanya aja dirubah Ferdian Paleka. Ferdian Paleka. Nah, kasus pencemaran nama baik. Kok pencemaran nama baik? Cuma beda nama aja pencemaran. Iya dong. Enggak, pencemaran nama baik itu kita mencemarkan namanya dia. Kalau dia merasa Jelek-jelek. tercemar gimana? Mana Kalau dia mungkin? merasa tercemar Mana gimana? mungkin? Merasa dirugikan. Nama saya Ferdian kok dibilang Ferdinand? Ya kan karena salah ngomong. Ya, Bisa aja kan saya klarifikasi bahwa saya nggak salah ngomong. klarifikasi dulu, Namanya minta maaf. itu Ferdian Minta maaf. Paleka, bukan Ferdinand nggak usah- Paleka. Udah Apa salah, udah salah nggak usah nunjuk-nunjuk. Sekarang minta maaf klarifikasi Ya, sama teman-teman, saya minta maaf atas namanya Ferdian Paleka. Sebenarnya namanya tadi saya bilang itu Ferdinand Paleka. Seharusnya namanya Ferdian Paleka. Tapi bisa aja loh. Kalau nggak dimaafin tetap proses hukum itu berjalan. Nggak apa-apa, setidaknya saya sudah klarifikasi. Nggak apa-apa. Saya mengakui bahwa saya salah Nggak ngomong. apa-apa. Nanti tolong Oh Ferdian nggak Paleka. nggak apa-apa, terserah. Jadi karena Anda buat konten prank yang Iya, saya memberikan mengecam, sampah, saya sangat mengecam itu. sangat mengecam dan
kawan saya ini membenci Anda, jadi Oh enggak, karena tadi saya sudah dicemarkan. balik lagi teman-teman, saya nggak benci orangnya, tapi saya benci Pikirannya. bukan apa namanya konten pranknya itu Kenapa konten di luar pranknya? nalar. Kenapa konten pranknya? Iya, hanya orang-orang yang bodoh membuat konten prank seperti itu. Oh, dia bodoh. Iya, Sekarang makanya menyerang pribadi. Makanya Oh. enggak, itu bodoh itu bukan pribadi. Sekarang nyerang personal. Kok personal? Kalau menurutmu dungu itu apa? Katanya Rocky Gerung dungu itu apa? Oh. Kok itu personal juga yang diserang? Apakah menurut kalian konten prank melanggar undang-undang ITE? Menurutmu? Apa menurutmu? Menurutmu dulu. Ya enggak dong. Kenapa? Karena nggak diupload. Yang namanya konten pasti diupload. Enggak diupload. Kalau pandanganku, nggak melanggar undang-undang ITE. kenapa? Karena nggak diupload. Enggak gitu konsepnya. Sama seperti ini, kita kan buat konten. Iya. Belum tentu saya upload. Enggak konten namanya kalau nggak diupload. Siapa bilang bisa aja konten selipan. Kok konten selipan, konten bayangan? Konten bayangan. Enggak gitu. Kenapa? Menurutku Bisa melanggar undang-undang melanggar undang-undang ITE karena itu berbicara tentang meresahkan warga. Kita nggak tahu yang kita prank itu suasana hatinya lagi seperti apa. Mungkin aja dia baru putus sama pacarnya dan di prank. Seperti kamu lagi putus. Oh enggak, itu beda cerita tuh. Katanya lagi galau belakangan ini. Enggak. Enggak galau. Hoax, hoax. Oh, berarti udah nggak sayang. Emang galau itu menunjukkan orang udah sayang apa mengharapkan enggak? lagi. Kenapa nggak berani bersaing? Gini teman-teman, udah berapa waktunya? Waktunya udah berapa? Oh, 17 menit. Ya 17 lagi dikit lah. Dan nggak kepanjangan, kasihan penonton nih bosan lihat kita nih. Lihat Nah, kita gini setiap aja. minggunya. Pasti tepat. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe. Jadi mohon maaf sekarang nggak ada endorse. Jadi teman-teman yang Oh, mau iya. endorse silakan di sini. Seperti biasa kita di endorse oleh gelas hijau. Gelas ini emang ajaib. Jadi gini aja deh. Apa kesimpulannya? Kenapa Anda itu tidak setuju dengan para YouTuber yang membuat konten prank? Ya. Kenapa aku nggak setuju sama para YouTuber? Oke, terima kasih kawan-kawan. Belum. Baru mau berbicara. Apa tuh? Ada fakta lagi? Lagi dikit. Terkait konten prank. Apa saran kalian terkait konten prank? Saranku ya. Apa? Berarti kita sampaikan di sini. Ya kasih alasan dulu kenapa nggak setuju. Habis itu sarannya belakangan. Kenapa nggak saran dulu dan nggak setuju? Kenapa nggak setuju? Kenapa saya nggak setuju bla bla bla? Kenapa saya nggak setuju dengan konten prank? Karena itu yang pertama itu meresahkan warga, meresahkan masyarakat. Dan sentimen pribadi. Bukan sentimen pribadi gitu, meresahkan masyarakat. Siapa tahu aja yang di prank itu hatinya lagi galau, hatinya lagi kacau, dan kita diisi di prank lagi, itu kan udah meresahkan masyarakat ya, seperti itu. Dan saranku untuk pembuat konten prank, lebih baik disetting aja daripada kan. Suka yang settingan. Dia Bukan, menuduh semua konten prank settingan. Enggak, aku nggak menuduh semua konten prank di settingan, karena aku disagree dengan konten prank meresahkan warga. Lebih baik di Ya, setting semua aja. konten prank meresahkan warga. Enggak semua, Nggak tapi semua. pasti ada yang dirasakan. Enggak Dia dong. kan buat konten prank ini bukan cuma satu orang aja. Enggak lah. Kok enggak Orang lah? lagi upload. Gimana sih? Itu bantah dong. Kok bantah? Yang Jadi namanya gini. konten tuh udah diupload. Udah lah, tadi tolong Ferdian Paleka. Apa? Tadi maafkanlah kawan saya kan. Tapi Kalau kalau dimaafkan, aku nggak merasa salah. tadi udah diklarifikasi. Iya, klarifikasi itu cuma keselio lidah namanya. Oh. Bukan Ferdinand, harusnya Oh, Ferdian. lagi Ferdinand. Bukan Ferdinand, harusnya Ferdian. Iya. Itu kan hal yang biasa, hal yang Tapi- kecil. Sama kalau Tapi umpamanya hak individu lah mau melaporkan atau enggak kan. ya, hak individu itu bukan gini, bukan patut untuk dilaporkan lah yang kayak Ini gitu. bagi saya alasannya kenapa setuju. Setiap masyarakat bebas berekspresi, bebas melakukan hal apapun asalkan tidak merugikan. Nah, bagi kalian yang mau buat konten Nggak setuju YouTube, dong. iya yang penting nggak merugikan. Kalau merugikan, Ya makanya saya kasih saran di belakang ini. Tadi kan ditanya sarannya apa. Bagi kalian silahkan buat konten YouTube, ngeprank apapun itu silahkan, mau merugikan mau enggak, asalkan kalau merugikan jangan diupload. Jadi pakai buat kalian pribadi aja dah. Misalnya ngerjain orang tua, ngerjain tetangga gitu. Kan dia merasa dirugikan. Tapi kalau biar nggak mau itu viral atau kalian dilaporkan, jangan diupload. udah itu aja. Udah. Selesai. Selesai. Cepet kali. Jangan lama-lama nanti mereka bosan. Jadi teman-teman terima kasih. Ini hanya debat seperti biasa lah. Iya. Kita bagi Nggak. perspektif. Nggak ada isinya gitu.
Terima kasih gelas hijau sudah endorse. Tuh. Dan ini kalung keke Lever sebenarnya dari sini itu aku nge-endorse loh, tapi lupa bawa stoknya yang kemarin. Jadinya pakai ini aja ya teman-teman ya. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan dilupa Jangan lupa. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Karena dengan kalian subscribe channel ini, kalian membantu saya untuk upload setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap detik, setiap menit, setiap ada kawan, setiap ya everywhere, everything, Everybody, everyone, every day. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan di skip karena pasti ini seru. Apalagi ada pernyataan kontroversi dari teman Pernyataan saya. mana? Sampai diklarifikasi. Sampai jumpa. See you.